kami. Kemudian acara ketiga yaitu dari FCOM. Recording in progress. Aduh, apa ini? Ada informasi dari Zoom. Kemudian acara keempat yaitu sesi tanya jawab. Kemudian acara terakhir yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Bapak Reda. Untuk acara pertama yaitu langsung sosialisasi. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang sudah memandu kegiatan pada hari ini. Suara saya bisa diterima? Dengar. Bisa ya, Bu? Baik. Bisa, Pak. Cuma gelap. Oh ya, karena backlight, Bu. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi via Zoom. Dan alhamdulillah tentunya kita semua dalam sehat, selamat, salawat serta salam. Mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 4 dan 5. Kemudian Ketua FCOM Ibu Rizka Febriatne MSI, Bapak Ibu Wali Kelas yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program sekolah, kegiatan sekolah yang akan kita laksanakan khususnya untuk kelas 4 dan 5. Kepada Ibu Rifa, tolong slide-nya disiapkan, Bu. Mohon bantuannya. Baik, bisa jelas ya, Bu? Bapak dan Ibu semuanya ya, bisa diterima materinya pagi hari ini? Bisa, baik, saya lanjutkan. Bapak dan Ibu semuanya, khusus untuk kelas 4 dan 5, agak berbeda dengan apa yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Mungkin yang kemarin sudah mengikuti kegiatan sosialisasi di kelas 2, 1, 2, dan 3, kemudian ada adiknya, berbeda untuk di kelas 4, 5, karena memang kebutuhan dan juga agenda kegiatannya berbeda. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan asesmen nasional sebagai jadi asesmen ini yang melatar belakangi adanya asesmen adalah setelah ujian nasional resmi ditiadakan oleh Kemendikbud di tahun 2021, maka berlaku asesmen nasional yang tujuannya adalah untuk memotret kualitas input, kemudian proses, dan juga output pada setiap satuan pendidikan. Ini tujuannya. Ya. Pengertiannya, mohon maaf, pengertian dari asesmen itu. Kemudian, dalam asesmen nasional, ya, ini objeknya adalah siswa kelas 5, Bapak Ibu. Next, Bu Rifah. Next, Bu. Slide-nya.
Bu Rifa, dibantu di next, Bu. Iya Pak, sebentar ya Pak, ini sedang di next. Maaf sebentar ya Pak. Ya, baik. Kegiatan asesmen, apa perbedaannya dengan ujian nasional, Bapak Ibu? Ujian nasional dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, SMA sederajat, dan juga SMK. Sedangkan AKM ya, itu untuk SD, SMP, SMA, dan SMK pada level murid. Ini yang bedanya adalah jika UN itu dilaksanakan untuk siswa tingkat akhir, maka kegiatan AKM itu hanya berlaku untuk kelas 5, 8, dan juga 10. Di mana AKM itu merupakan sensus sekolah dengan sampel murid. Sampel berarti tidak semua. Secara acak random dipilih berdasarkan sistem oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun lalu kami sudah melaksanakan itu dan kegiatannya 2 hari full online di lab komputer. Kemudian model soalnya ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga urean. Next, Bu Rifa. Baik Pak, maaf sebentar ya Pak. Oke, udah. Baik, kemudian asesmen nasional dilakukan dengan 3 instrumen. Asesmen kompetensi minimum yaitu literasi, numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika siswa. Kemudian survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Next, Bu. Maaf Pak, jadi agak tunggu sebentar, ini agak sedikit loading di laptop. Delay ya? Iya. Bentar ya Pak. Baik, saya lanjutkan untuk asesmen kompetensi minimum dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan juga numerasi, di mana literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan serta mengevaluasi berbagai jenis teks tertulis. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, menggunakan alat matematika sebagai penyelesaian masalah dalam aktivitas sehari-hari. Soalnya akan sedikit berbeda Bapak dan Ibu. Tolong di next dulu, Bu.
soalnya akan berbeda. Sebetulnya soal-soal pada AKM relatif lebih mudah dipahami meskipun tidak mudah dijawab. Kenapa? Karena siswa mempunyai kebiasaan dengan materi serta cara penilaian yang lama. Jadi, namun demikian, asesmen itu bukan merupakan alat tidak digunakan untuk menentukan kelulusan. Ini yang perlu di garis bawahi, bahwa AKM atau asesmen nasional itu bukan merupakan bukan digunakan untuk menentukan kelulusan. Karena pelaksanaan AKM, asesmen nasional itu bukan dilakukan di akhir jenjang sambal pendidikan, melainkan di kelas 5, semester 1. Kemudian, next Bu. Apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam persiapan untuk pelaksanaan AKM? Pertama adalah sekolah akan melakukan pemetaan serta kelompok belajar, kemudian melakukan pendampingan serta penguatan pada siswa pada mata pelajaran bahasa dan matematika sebagai literasi dan juga numerasi. Untuk kelas 4 kami akan mulai penguatan tersebut di semester kedua. Namun untuk kelas 5 kami akan lakukan pada semester ini karena pelaksanaan AKM sudah dimulai pendataannya itu dari bulan Agustus. Nanti ada tampilnya. Kemudian berikutnya adalah mengadakan uji coba dan latihan soal-soal AKM dan juga evaluasi serta simulasi. Next, Bu. Berikut adalah jadwal asesmen nasional di mana bulan Agustus di akhir ya. Mohon maaf, di bulan September, Bu. Ya. Di bulan September untuk Agustus baru tingkat SMK, ya, SMA dan SMK. Di bulan September di akhir bulan, ya, dari bulan September minggu ketiga dan keempat itu ada simulasi SNBK simulasi SD gelombang 1. Ini di awal dan di akhir itu ada gelombang 1. Nah, ini kemudian berlanjut di Oktober. Oktober sudah pelaksanaan. Ada 2 gelombang di Oktober dan November. Ini dilakukan secara online menggunakan komputer ya, yang terkoneksi dengan jaringan internet secara terpusat, sehingga setiap siswa itu soalnya berbeda-beda. Ya, soalnya berbeda-beda, ada sekitar 75 butir soal. Kalau tidak keliru, ada 75 butir soal ditambah dengan survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Oleh karena itu, karena sebetulnya soal-soal AKM itu mudah dipahami oleh siswa. Namun karena dari sisi bahasa, kemudian pembiasaan siswa dalam menyelesaikan dengan soal-soal itu berbeda, maksud saya pembiasaan antara soal yang biasa mereka hadapi dengan soal di asesmen itu berbeda, maka letak kesulitannya di situ. Sehingga pembiasaan inilah yang menjadi menghambat, sedangkan pelaksanaan AKM itu menggunakan durasi waktu. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan diri untuk anak-anak yang terpilih nanti, ya, secara khusus nanti akan ada penguatan. Namun secara umum, ya, secara klasikal kami juga akan memberikan semua kepada anak-anak khususnya mulai dari kelas 5 yang akan kami lakukan sejak semester ini, kemudian kelas 4 di semester 2, karena ini agenda rutin. Setiap tahun pasti ada di awal tahun pelajaran. Kemudian berikutnya adalah next, Bu Rifa. Ya. Kemudian kita beralih, tadi sudah tentang
KM, kita beralih kepada target hafalan surat. Bapak dan Ibu sekalian, sejak pandemi COVID-19 selama 2 tahun pembelajaran dilakukan secara online, banyak menemui kendala dan juga kemudian khususnya target hafalan surah yang dilakukan ya, sebelum-sebelumnya menjadi hilang. Oleh karena itu, kami mohon ya, partisipasi dari seluruh orang tua siswa, khususnya kelas 4 dan 5, karena kalau kelas 4 dan 5 itu kan sudah di ujung ya, sudah nanti kemudian sebentar lagi selesai tamat ya. Sehingga kami berharap bahwa apa yang menjadi target-target ini bisa tercapai. Kami sudah membagi dalam target itu dalam setiap level di semester 1 dan juga 2 ya. Dan khususnya di kelas 4 dan 5 evaluasi berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, maka untuk kelas 4 dan 5 kami berikan penguatan tahfiz, tahsin dan tahfiz Quran di kelas 4 dan 5 secara khusus melalui jam pelajaran. Kenapa? Karena memang kita ingin mencapai target level itu bisa terpenuhi. Kami telah membagi dua wisuda tahfiz itu, ada wisuda marhalah dan wisuda tahfiz juz 30. Next Bu Rifa. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, di tahun ini juga ada program-program pendukung program Islami yang kami lakukan dalam rangka penguatan karakter, adalah program serbu sehari 1000. Ini digunakan untuk mengenalkan siswa akan berkurban dengan mengisikan uang jajan Rp1.000 per hari, kemudian dimasukkan ke dalam celengan kreatif buatan siswa yang sudah dibuat di awal saat MPLS, kemudian nantinya dibuka dalam 1 tahun untuk kemudian dibelikan sapi kurban. Selain itu adalah, dan ini sifatnya sukarela, ya, karena yang kami inginkan adalah ada penanaman karakter. Kemudian yang tadi saya sampaikan terkait dengan ujian marhalah. Ujian marhalah dilakukan setiap tahun, di mana kegiatan ini untuk mengevaluasi hafalan target surah per level dengan cara diuji di depan tim penguji, baik dari dalam maupun dari luar, yaitu hafiz Quran dengan metode kombinasi seperti hafalan surah, sambung ayat, tebak ayat, dan surah. Bagi yang lulus akan diberikan sertifikat sesuai dengan tingkat hafalannya dalam acara wisuda tahfiz. Nah, sertifikatnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Next, Bu Rifa. Ada 2 sertifikat yang akan kami berikan saat wisuda tahfiz. Pertama adalah sertifikat marhalah, diberikan kepada setiap siswa yang telah menyelesaikan target surah per level. Kemudian berikutnya adalah wisuda tahfiz juz 30 untuk siswa yang sudah menyelesaikan seluruh hafalan target dari Anas sampai dengan An-Naba. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu, pengalaman kami kemarin saat melakukan wisuda tahfiz, bahkan ada anak kelas 1. Ada anak kelas 1 yang sudah menyelesaikan tahfiz juz 30. Itu kelas 1. Bagaimana dengan kelas 4, 5? Oleh karena itu, kami berikan penguatan di jam pelajaran yang sebagai upaya, yang tujuannya adalah sebagai upaya penguatan hafalan siswa. Ya. Karena melihat fakta-fakta di lapangan setelah pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu, hafalan anak-anak bacaannya juga kurang. Oleh karena itu kami berikan
penguatan tahsin dan tahfiz itu masuk ke dalam jam pelajaran, dibimbing oleh guru, ya, dibimbing oleh guru, sehingga berharap bahwa target hafalan kelas level, ya, per kelas level khususnya kelas 4-5 bisa tercapai. Ya. Bagaimana kemudian dengan kalau seandainya ada yang belum selesai di kelas 1, kelas 2, kelas 3, masih bolong-bolong targetnya, masih karena pencapaian setiap target surat ini kami juga berikan di rapot. Dalam lembaran rapot juga ada tersendiri, ya, surat-surat yang sesuai dengan target level kami juga cantumkan di sana pencapaiannya setiap siswa. Bagaimana kemudian jika di kelas 1 ada yang masih bolong, kelas 2 juga iya, kelas 3 juga iya, gitu ya. Oleh karena itu kami ada 2 wisuda, wisuda marhala dan wisuda tahfiz. Bagaimana dengan hafalan yang lalu? Diharapkan siswa mengulang murojaahnya di rumah. Jadi hafalan itu sesuai dengan levelnya masing-masing. Kalau yang kemarin belum selesai, ya harapannya adalah siswa bisa mengulangnya di rumah, tidak kemudian mundur lagi. Jadi terus maju sesuai dengan hafalan di level itu. Gitu. Inilah upaya-upaya yang dilakukan sekolah, sehingga kami harap bahwa kegiatan tahfiz ini untuk siswa di SD Amelia khususnya itu bisa tercapai. Jadi sekolah di Amelia insya Allah bisa tahfiz juz 30-nya bisa selesai. Dan tentunya ini perlu kerjasama dan juga partisipasi dari orang tua siswa semuanya. Bisa pasti, ya pasti bisa. Baik, selanjutnya Bu Rifa. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan PTM saat ini, karena masih dengan kekhawatiran adanya COVID-19 pada saat ini, ya, maka itu sekolah tetap melakukan upaya-upaya pencegahan. Pertama adalah penerapan prokes di sekolah, mulai dari cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan dan masker, ini rutin dilakukan. Kemudian desinfektan juga kami lakukan terjadwal setiap hari Sabtu dalam 1 minggu, ya, menyeluruh semua kelas. Yang paling penting adalah identifikasi diri Bapak dan Ibu, ini sebagai upaya pencegahan. Orang tua siswa memastikan kondisi putra-putrinya sehat saat ke sekolah. Jika kemudian ada gejala-gejala, misalkan sumang, demam, batuk, pilek, maka agar di rumah terlebih dahulu selama 3 hari dan dilakukan observasi. Sehingga dari hasil observasi tersebut, kemudian jika memang ternyata COVID, ya, maka dilakukan isoman selama 5-10 hari, 2 minggu, ya. Dan kemudian siswa juga tetap mendapatkan materi tugas melalui wali kelas. Berikutnya adalah jika ditemukan 3 siswa dalam suatu kelas dengan jarak berdekatan terpapar COVID-19, maka kelas tersebut kegiatan pelajarannya dilakukan secara online. Sebetulnya Bapak dan Ibu, ya, kami bersyukur bahwa semangat PTM untuk tahun ini betul-betul terjaga, terlihat, ya. Berharap bahwa tidak ada, semuanya bisa berjalan dengan baik, sehat dan selamat, sehingga tidak ada kemudian kembali ke online. Tetapi sekali lagi qadarullah, kalau seandainya ini kan merupakan suatu upaya. Jadi kenapa kok nunggu 3? Kemudian ada yang bertanya, kenapa harus menunggu 3 orang baru kemudian online? 1 orang saja seharusnya bisa online. Tidak demikian Bapak dan Ibu, karena sudah ada sebelumnya kan ada identifikasi diri. Sejak identifikasi diri itulah anak-anak yang bergejala, ya, bergejala sakit, misalkan sumang, ya, tapi belum dinyatakan COVID, kan sudah dipisahkan, ya, sudah dirumahkan, sudah dirumahkan selama 3 hari.
Jadi sehingga sudah ada upaya pencegahan lebih dini gitu. Ya, pencegahan lebih dini, tidak ada kontak dengan teman-temannya, ya, karena sudah ada identifikasi diri sebelumnya gitu untuk anak-anak itu. Nah kemudian jika ditemukan 3 maka baru pembelajaran online. Online itu hanya berlaku pada kelas yang terdampak, tidak semua satu sekolah bukan. Ya. Kemudian berikutnya adalah jika salah satu anggota keluarganya ditemukan juga kena COVID, maka siswa tersebut juga belajar di rumah 5-10 hari sampai salah satu anggota keluarganya yang COVID dipastikan sehat, kecuali jika anggota yang COVID tersebut terpisah, maka diperbolehkan mengikuti PTM. Maka itu perlu ada keterbukaan, kejujuran dari orang tua siswa, sekali lagi demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Dan kegiatan pembelajaran online dilakukan sama dengan waktu sekolah, di mana 1 jam pelajaran 30 sampai 35 menit. Mengapa? Karena aturan yang berlaku saat ini, ya, ketentuan yang berlaku saat ini, ketentuan PTM, ya, bukan online. Kemudian juga waktunya memang kami sudah maksimalkan, ya, sesuai dengan jam reguler supaya proses dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Itu kemudian juga jika dilakukan perbedaan kelas online dan offline waktunya, maka ini tentunya akan sulit untuk kami dalam pengaturan alokasi waktu dan juga guru dan tenaga pendidiknya. Ketika ada perbedaan waktu online juga offline. Next, Bu Rifa. Berikutnya adalah alur komunikasi sekolah dengan orang tua siswa. Tahun ini, ya, di setiap kelas sudah ada grup resmi, ya, yang isinya adalah wali kelas sebagai admin, kemudian anggotanya adalah orang tua dari setiap kelas tersebut, dan itu merupakan saluran resmi sekolah, Bu. Setiap informasi kegiatan sekolah, tagihan-tagihan dari sekolah itu akan turun di grup tersebut. Pintunya adalah wali kelas. Tidak ada saluran komunikasi yang lain kecuali wali kelas. Ya. Jika ada pertanyaan, ya, pun sama melalui wali kelas. Entah itu misalnya pertanyaan tugas atau materi yang memang itu untuk guru bidang studi harus melalui wali kelas terlebih dahulu. Kendala belajar misalkan atau yang lain-lainnya harus melalui wali kelas. Mengapa? Supaya wali kelas juga mengetahui, ya, bisa merekod apa-apa yang terjadi di kelas tersebut. Itu jika ada saluran yang lain, maka bukan merupakan tanggung jawab sekolah. Karena sekolah hanya punya satu alur komunikasi, yaitu WA grup ortu saja, tidak ada yang lain-lain. Gitu. Karena next, Bu Rifa. Berikutnya adalah tahun ini masih sama dengan tahun-tahun yang lalu. Ada perbedaan di kegiatan penguatan, ya, ekstrakurikuler, yaitu poin 4, kelas tahsus. Kelas tahsus ini apa? Kelas tahsus itu adalah kelas tahfiz khusus. Diperuntukkan untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan juz 30 dan juga kelas surat-surat pilihan. Ini terbuka untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sudah memang tentunya hafalannya sudah lancar, bacaannya sudah bagus. Silakan, dan kegiatan ini free, ya. Kegiatan ini free. Kelas tahsus itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa setelah pulang sekolah. Kami berharap bahwa output dari SD Islam Amelia itu memang bisa menghasilkan generasi Quran, insya Allah. Next, Bu.
Ini adalah jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Nanti akan ada surat edaran dan juga daftar pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Kami berharap bahwa anak-anak khususnya kelas 4 dan 5 ini ada yang masuk di kelas tahsus. Ya, kami sangat bangga, ya, sangat bangga bila mana ada anak-anak kelas 4, kelas 5 yang sudah bisa masuk di kelas tahsus. Moga-moga banyak ya, tidak sedikit ya, tidak sedikit ya. Sekali lagi daya dukung dari orang tua siswa di rumah juga perlu ya untuk itu. Next Bu Rifa. Cukup Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Nanti ada sesi pertanyaan, silakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan AKM, kemudian tahsin dan tahfiz Quran, dan juga yang lain-lainnya kami persilakan. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri selaku Kepala Sekolah SD Islam Amelia yang sudah memaparkan program 1 tahun ke depan dan dilanjutkan oleh bidang keagamaan SD Islam Amelia yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi. Dipersilakan. Bapak Fahmi. Pak Fahmi sepertinya sedang ngajar. Pak Raffi, silakan di Pak Fahmi atau Pak Raffi sama. Oh, baik. Pak Raffi ya, Pak Raffi mewakilkan ya. Silakan Bapak Raffi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nama sebagai kepala sekolah Akademia, juga para wakil Fkom dan juga para orang tua siswa, ayah bunda yang tidak akan disebutkan namanya satu namun tidak mengubah password dan takdir kami. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bermuajah dalam acara itu pemaparan program sekolah Islam Amelia selama 1 tahun ke depan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mewakili dari tim keagamaan, yaitu dari Pak Fahmi. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, masalah kurban sudah, kemudian tahfidz juga sudah. Mungkin saya akan sedikit menambahkan saja. Sebelum adanya pertanyaan, mungkin saya jelaskan lebih dulu. Untuk masalah tahfidz, kebetulan kan tadi sudah disampaikan kita sesuai dengan target hafalan. Di mana setiap kelasnya target hafalan itu beda-beda. Nanti kan akan dilanjutkan dengan ujian marhalah. Untuk ujian marhalah ini sama akan dibagi 2 bagian, yaitu marhalah 1 dan marhalah 2. Dan pelaksanaannya mungkin agak berbeda dengan kemarin karena di ujian marhalah ini kami akan melakukan pengujiannya itu melalui guru bidang studi seperti guru BTI atau guru tahsin secara langsung. Kalau kemarin kan bisa dilaksanakan secara langsung oleh beberapa juri secara terbuka ya, karena memang kemarin itu kita belajarnya secara online, ada sistem kualifikasi ya. Ada seleksi dulu kalau tahun kemarin, sehingga yang diujikan dengan juri secara langsung tatap muka di sekolah itu jadi yang sudah lulus seleksi saja. Nah, sedangkan sekarang kan kita semua PTM, jadi kemungkinan tidak bisa dilaksanakan ujian secara serentak di hari yang sama. Gitu kan.
Maka kami siasati untuk ujian marhalah ini per levelnya itu nanti kami serahkan kepada guru bidang studi yang membidangi BTQ atau tahsin. Dan itu ujiannya itu sesuai dengan jadwal pelajaran di hari itu. Misalnya untuk level kelas 4A misalnya, itu ada pelajaran BTQ di hari Senin. Maka untuk ujian marhalahnya, untuk target hafalannya diujikan di hari Senin. Dan itu tidak satu hari, karena kemungkinan besar itu tidak akan selesai, karena dengan jumlah siswa yang kurang lebih 20 sampai 21 ya untuk kelas 4. Kemungkinan bisa jadi 2 pertemuan. Untuk pertemuan pertama misalnya dibagi 2 pertemuan. Pertemuan pertama ada 10 orang, kemudian Senin berikutnya nanti baru 10 orang lagi. Jadi akan seperti itu kita ujiannya. Kemudian bagaimana untuk hafalan, Pak? Anak saya belum sesuai nih target hafalan. Kan di per semester kan ada 2 ya. Kalau misalkan ada 4, 1 tahun itu ada 4 surat, maka semester 1 kan ada 2. Nah, untuk yang ini, misalnya anak saya baru hafal 1. Oh, itu nanti kita di semester 1 itu kita belum katakan lulus. Tapi dia tetap harus mengikuti di semester 2, diselesaikan targetnya. Jadi nanti untuk ujian keduanya di semester 2 itu dia harus selesai 3 surat jadinya. Karena dia masih punya tunggakan 1 surat yang di semester 1. Itu nanti jika selesai di semester 2 itu 3 surat itu selesai, maka Ananda itu bisa kita luluskan dan bisa mengikuti untuk wisuda marhalah. Jadi untuk yang marhalah, saya rasa nanti insya Allah konsepnya akan seperti itu. Juga untuk tahfiz tahun ini akan sangat berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kan untuk yang tahfiz juz 30 itu, kemarin mereka anak-anak mendaftar itu kurang lebih 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Nah, jadi kita menawarkan kepada anak-anak tahun kemarin itu siapa saja yang mau yang sudah hafal. Kita kemarin penawarnya begitu. Siapa yang sudah hafal dan mau ikut wisuda juz 30, kami berikan form dan diisi form di situ. Nah, untuk tahun ini tidak. Untuk tahun ini berbeda. Kami siapkan jauh-jauh hari atau kami siapkan dari awal. Supaya apa? Supaya memang dari kami anak-anak ini mendapatkan pembekalan. Kalau kemarin itu kan terkesan atau seolah-olah kita hanya panitia penyelenggara saja. Nah, maka kami evaluasi kemarin bagaimana kalau diadakan pembekalan sebagaimana kalau di acara-acara TV itu kan istilah karantina ya. Kalau mereka itu kan karantina. Nah, kalau kami di sini tidak ada karantina, tapi kami siapkan dari awal dan kami siapkan waktunya tadi tuh yang sudah disampaikan oleh Bapak Heri, di mana itu di luar jam KBM. Jadi setelah jam KBM, kalau kelas 6 itu kan ada namanya PM ya, pendalaman materi. Nah, kalau untuk ini anak-anak yang tahfiz ini ada waktu untuk tahasus, dan di situ adalah pembekalan buat mereka. Jadi insya Allah nanti Agustus atau akhir Agustus kami siapkan form pendaftarannya. Kemudian kami juga akan seleksi, tidak terima begitu saja Ibu Bapak, mohon maaf gitu ya. Ini sasarannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah sasarannya. Jadi bagi anak yang sudah lancar membaca Qur'annya atau juz amanya atau sudah hafalannya sudah banyak, maka boleh mengisi form yang kami berikan. Dan kami juga insya Allah sebelum kami data semua, kami akan seleksi anak-anak yang sudah masuk ini, kami akan seleksi, kami akan konfirmasi kepada guru TK atau guru BTQ terkait bacaan siswa tersebut, apakah memang bisa atau layak untuk masuk di juz 30 atau tidak. Jadi untuk juz 30 ini terbuka untuk umum, untuk semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, yang dimana anak-anak sudah lancar baca juz amma atau baca Quran dan hafalannya juga sudah cukup banyak. Kami juga tidak mau ambil resiko. Kalau misalnya kami asal terima saja dan ternyata mohon maaf itu ya, cara membacanya atau kemahiran membacanya belum memenuhi kriteria, sehingga nanti akan sedikit menghambat proses pendalaman tahfiz tersebut. Jadi seperti itu ya Ibu Bapak Guru, Ibu orang tua siswa semua, mohon maaf. Kemudian untuk yang surah pilihan di sini kami sediakan
karena kemarin kan targetnya rencana awalnya itu kan yang dari juz 30 sudah selesai kemarin itu mau dilanjut ke juz 29. Nah, kemudian dengan berbagai macam pertimbangan maka kami sepakat untuk menggantinya dengan beberapa surah pilihan. Kalau tidak salah itu ada 4 surah pilihan yang kami siapkan, dan ini wajib untuk diikuti bagi mereka yang kemarin sudah lulus di juz 30. Jadi kami wajibkan kepada mereka untuk ikut di program tahfiz surah pilihan seperti surah Yasin, Al-Muluk, kemudian Al-Kahfi dan Waqiah. Insya Allah surat-surat tersebut nanti akan dihafal oleh anak-anak yang sudah hafal juz 30. Dan sama tadi ada pembimbingan juga, ada pendalaman materinya juga, akan ada bimbingan dari kami. Insya Allah kami sudah siapkan waktunya sama seperti yang juz 30 tadi, di waktu yang tahasus di selesai jam KBM. Insya Allah akan dibimbing oleh guru-guru yang memang mahir di bidang tersebut, kompeten di bidang tersebut. Jadi seperti itu Ibu Bapak orang tua siswa semua. Kemudian untuk kemarin juga kita evaluasi terkait bagaimana, ada pertanyaan gini. Bagaimana kalau anak saya ikut juz 30, Pak? Nah, kan kemudian ternyata tidak lulus. Nah, kalau kemarin itu kan yang ikut juz 30 tidak lulus dan dia tidak bisa ikut wisuda marhalah. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nanti kami usahakan dalam ujian juz 30-nya itu, misalnya untuk level kelas 1 misalnya. Kelas 1 ikut juz 30. Nah, nanti saat ujian juz 30-nya kami akan sertakan surat yang dimana menjadi target hafalan di levelnya. Supaya nanti kalau misalkan ada kendala, ada masalah di hafalan juz 30-nya, secara otomatis anak tersebut sudah langsung lulus. Dikatakan walaupun tidak ikut ujian juz 30, tapi wisuda juz 30, tapi anak tersebut bisa mengikuti wisuda marhalah karena dia sudah menyelesaikan targetnya. Kalau tahun kemarin kan tidak demikian. Jadi kalau tidak lulus juz 30 udah tidak ikut wisuda gitu, tidak ikut wisuda juz 30 dan juga tidak ikut wisuda marhalah. Nah, tahun ini insya Allah walaupun Ananda tidak lulus juz 30 dan tidak ikut wisuda, tapi kami pastikan insya Allah dalam tes ujiannya kami akan sertakan surah sesuai dengan target hafalan di levelnya. Jika target hafalannya tercapai akan tetapi tidak lulus di juz 30, Ananda tersebut kami pastikan akan tetap bisa diwisuda di wisuda marhalah. Jadi itu yang mungkin perlu kami sampaikan. Jadi kepada ibu orang tua siswa juga ayah bunda, kami berharap sih ya 80% mungkin 100% di tahun ini akan lebih banyak peserta yang berminat untuk belajar atau mendaftar di juz 30 ini, tahfiz juz 30, karena memang kami juga sudah berikan pembekalan. Kalau kemarin kan secara dadakan, katakanlah 1 bulan baru mereka belajar di rumah, ngafal di rumah itu kan. Nah, tanpa ada bimbingan ya mungkin karena orang tuanya sibuk dan lain sebagainya, maka di sini kami siapkan waktu, kami siapkan pengajar, kami siapkan pembimbing. Maka harapan kami insya Allah mudah-mudahan tahun ini anak-anak bisa secara kualitas anak-anak juga insya Allah lebih bagus, dan secara kuantitas juga insya Allah anak-anak lebih banyak. Itu saja sih harapan kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah marhalah dan juga tahfiz juz 30 dan surah-surah pilihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arafi yang telah memaparkan kegiatan tahfidz, yaitu salah satu tim dari keagamaan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Arafi. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan ketiga, yaitu program dari FKOM. Dipersilakan kepada yang terhormat Ibu Rizka. Ibu Rizka.
Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Pak Ahmad selaku MC hari ini. Ini mungkin bisa disiapkan, mohon maaf, share screen dari Bu Rifa ya. Ibu Rifa ya. Ya, Bun. Ya. Ini saya share screen ya, Bun ya. Oke, ya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ini Bu Rifa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang saya hormati Pak Heri Budi Purnomo SE selaku Kepala Sekolah SD Islam Amelia, Ibu Ica Rizvi Nurbaiti SS selaku Wakepsek bidang kesiswaan, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran Fkom yang hari ini bisa hadir di acara sosialisasi program sekolah bersama dengan yang terhormat juga ayah bunda kelas 4 dan 5. Semoga semua sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kesehatan, ridho dan hidayahnya sehingga kita masih berjumpa ya walaupun via Zoom ya ayah bunda semua. Salawat dan salam juga kami sampaikan kepada junjungan kita tercinta, dapatkan syafaat dan berkahnya di akhir zaman kelak. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda semua, ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran jelas nggak? Kedengeran kok Mbak. Kedengeran ya? Kedengeran Bu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk, ada mungkin untuk ayah bunda kelas 4 dan kelas 5 sudah mengetahui Putus-putus Mbak Rizka. Sekarang lagi nge-like. Sama sekali udah nggak ada nih. Nge-like. Sepertinya ada kendala ya, Bu. Mungkin dari Ibu Fkom ya, yang ada kendala. Di sini bisa? Ya, sepertinya Pak. Ya. Yang di Bu Rifa juga bisa. Atau mungkin ada anggota Fkom yang lain yang bergabung, yang bisa membantu. Atau ke sesi pertanyaan dulu Pak, sambil boleh sambil menunggu waktu stabil, jaringan stabil dari Fkom, Ibu Fkom. Mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin disampaikan oleh orang tua murid atau orang tua siswa. Dipersilakan. Langsung saja masuk ya, mungkin langsung unmute. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya, dari orang tua siswa. Iya, kelas berapa? Saya ibu dari Rubena Talita kelas 4D. 4D, D. Oh, 4D ya. Ya.
mungkin bukan pertanyaan sih Pak, sedikit saran aja kalau boleh. Untuk di informasinya acara berikutnya kalau online bisa langsung dijelaskan aja dari jam berapa sampai jam berapa supaya untuk kami yang bekerja supaya jelas Pak untuk jam join online-nya jam berapa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di apa namanya di info itu jam 8.30. Karena dimundurkan jadi jam 8.45 tadi. Untuk info yang sudah disebar pada orang tua. Maaf Pak, info yang kami terima hanya jam 8 sampai jam 8.30 untuk akses join-nya hanya itu aja Pak. Mungkin ke depannya bisa ada jamnya yang lebih jelas, acaranya jam berapa sampai jam berapa begitu Pak. Akses join-nya ya jam 8 sampai jam 8.30. Berarti dimulai jam 8.30. Iya Pak, tapi jam 8.30 sampai jam berapa misalkan jam 8.30 sampai jam 9.30 mungkin itu jadi lebih jelas bagi kami Pak. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih atas sarannya. Selanjutnya mungkin dari orang tua siswa, Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda yang ingin menanyakan ada sesuatu yang kurang jelas atau kurang paham dari pemaparan kegiatan dari maupun di bidang keagamaan tadi. Ya, dari orang tua siapa Bu? Kelas berapa? Dari orang tua Muhammad Dian Fajri, kelas 5A. Fian Fajri ya. Iya. Saya mau tanya yang tadi tentang eskul itu loh Pak. Itu eskulnya apakah wajib atau tidak? Terus waktunya itu kapan ya? Waktu mulainya apakah habis pelajaran sekolah atau bagaimana? Soalnya di situ saya lihat ada tahfiz 2 kali ya, tahfiz Quran ya. Oke, baik, tentang eskul banyak waktu ya. Kita waktu karena memang belum hanya pemaparan demonstrasi kemarin waktu itu ada hanya pemaparan atau demonstrasi dari kegiatan eskul. Untuk ketetapan waktunya belum ditetapkan. Kepada Bapak Heri mungkin dijelaskan. Silakan Bapak Heri. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ibunda dari Fajri 5A ya Bu? Fajri 5A, ya. Ya. Ini yang saya mengulang kembali pertanyaannya. Ini untuk eskul tahfiz atau yang mana Bu? Ya, semua eskul yang tadi dipaparkan kan ada juga tahfiz yang di 2 hari atau gimana ya? Di lain hari itu kan wajib atau bagaimana? Saya coba kembali mengulas ya Bu ya. Mungkin bisa bantu slide-nya Bu Rifa. Kegiatan eskul untuk ya, siap Pak. Ya. Jadwal kegiatan ekstrakurikuler Bu, tolong dibantu. Oke, siap. Screen-nya. Saya mengulas kembali untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kami sudah membagi dalam setiap hari, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Senin kami sebelumnya membagi Bapak dan Ibu membagi kegiatan eskul itu ada wajib, pilih dan juga pilihan, di mana siswa wajib mengikuti kegiatan pramuka yang kami lakukan di hari Rabu ya, pramuka. Kemudian untuk pilihan siswa hanya diizinkan untuk memilih 1 eskul pilihan. Ya. Jadi wajib pramuka dan 1 pilihan. Mengapa 1? Ini dengan pertimbangan bahwa khususnya untuk yang fisik ya Bu ya, seperti olahraga, supaya anak juga bisa fokus dan juga tidak secara fisik tidak capek gitu ya. Itu pertimbangan kami sehingga pilihan itu hanya 1 ya. Eskul pilihan itu baik bisa dipilih untuk berenang, taekwondo ataupun futsal. Kemudian untuk pilihan seni itu ada menggambar dan marawis dan juga kelas tahfiz khusus. Ini semua dilaksanakan sudah kami bagi harinya ya. Untuk Senin di minggu pertama dan ketiga setiap bulannya itu ada renang.
dan tahfiz Quran setiap hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa, ya, untuk hari Selasa ada juga di minggu ke-1 dan ke-3 itu ada renang, ya. Jadi renang itu di hari Senin dan Selasa minggu 1 dan minggu 3. Kemudian tahfiz Quran dan juga taekwondo. Untuk taekwondo 4 kali pertemuan, jadi 1 minggu sekali, dalam 1 bulan 4 kali. Kemudian ada menggambar 4 kali juga, 4 kali pertemuan setiap minggu 1 kali di hari Rabu. Dan hari Kamis ada kegiatan futsal, ya, seminggu sekali juga. Jadi 1 bulan 4 kali pertemuan. Dan di hari Jumat itu ada menari. Menari juga sama, 4 kali pertemuan dalam 1 bulan setiap minggu sekali. Itu di hari Jumat. Demikian ya Bu ya. Jadi kegiatannya insya Allah kami akan laksanakan mulai bulan Agustus. Lebih sebelumnya kami akan berikan surat edaran dan juga terkait dengan pembiayaan, kemudian form pilihan kami juga akan berikan nanti. Untuk formnya nanti akan disampaikan oleh wali kelas melalui Google Form. Nanti ditunggu saja. Seperti Baik. itu, Bu. Terima kasih Pak Heri. Berarti tahfiz Quran ini tidak wajib ya? Tahfiz Quran. Tahfiz Quran menjadi kegiatan wajib, Bu, bagi siswa yang sudah mencapai juz 30. Khususnya siswa-siswa yang kemarin kita wisuda, ada sekitar 11 orang ya. 11 orang yang sudah tamat juz 30, ini wajib. Ya. Kegiatan wajib diikuti. Sebagai memang kami berikan ruang dan juga waktu ya kepada anak-anak yang sudah mencapai juz 30 itu, supaya ini mau kemana nih gitu, setelah selesai juz 30 ini mau kemana gitu. Maka itu ini wajib diikuti oleh anak-anak yang telah selesai juz 30. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Baik. Pak Ahmad. Silakan. Terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Kepada Pak Raffi mungkin bisa menambahkan, Pak Raffi, terkait dengan kegiatan tahfiz. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Baik. Diulas lagi informasinya. Saya akan tambahkan tadi perihal pertanyaan bundanya dari Tri, ya, Ananda Putri. Yang tidak wajib itu kan hanya juz 30 saja. Bagi siapa saja yang berminat untuk tahfiz juz 30 dengan terbuka, kami siap insya Allah. Tapi yang di sini yang dimaksud wajib itu, kami mewajibkan kepada anak-anak yang kemarin, yang tahun kemarin sudah wisuda juz 30, maka kami mewajibkan kepada anak-anak tersebut untuk ikut tahfiz surah pilihan. Nah, yang diwajibkan itu yang tahfiz surah pilihan. Tapi kalau untuk juz 30 kami tidak mewajibkan. Karena memang kami juga belum bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan anak terkait masalah juz 30 ini. Tapi kalau untuk yang surah pilihan, kami wajibkan. Karena ini berlaku hanya kepada anak-anak yang sudah lulus juz 30. Itu saja, Pak Heri. Gitu ya. Jadi ada perbedaan yang mana yang diwajibkan, yang mana yang tidak. Yang juz 30 kami tidak mewajibkan, gitu kan? Tapi yang mewajibkan, yang diwajibkan hanya yang surah pilihan, berlaku bagi anak-anak yang sudah diwisuda juz 30 tahun kemarin. Itu ya Bunda ya, supaya bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang tidak diwajibkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raffi tambahannya. Untuk orang tua yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Ayo Bunda ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Fase. Mungkin ini sedikit menyarankan ya. Menurut saya agar lebih efektif dan cepat tuntas gitu hafalan 4 surah per semesternya itu adalah dengan murojaah di setiap pelajaran mayoritas. Jadi tercover semua rata gitu. Kalau murojaah di 1 hari aja, di 1 minggu aja gitu kan, kayak kurang efektif gitu. Contoh kayak misalkan matematika,
Guru matematika membimbing misalkan surat Al-Balad. Guru IPA misalkan membimbing surat Al-Adresiyah. Guru bahasa Arab membimbing surat Al-Qawarid. Dan sebagainya lah, contohnya gitu kan. Jadi ada amal dan pahala lebih bagi guru, mata pelajaran, dan siswa. Karena begitu kan semua siswa bisa menghafal di rumah dengan orang tuanya atau dia menghafal sendiri, atau guru mapolri tersebut kan belum juga tentu hafal surat itu. Jadi dia efektif lah gitu. Jadi nanti ketika di akhir semester tinggal dia dan efisien gitu Pak pelajaran. Karena berdasarkan pengalaman saya waktu sekolah di madrasah sih itu lebih cepat dibandingkan dengan murojaah sendiri sekali. Terima kasih. Tolong Pak Raffi dibantu untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk Bapak siapa tadi yang baik, untuk murojaah begini Pak, bukan seminggu sekali ya untuk murojaah itu. Jadi sebelumnya murojaah itu kami lakukan setiap hari Pak. Ya, murojaah itu kami lakukan setiap hari dari jam 7.15 sampai jam 8.00. Nah itu kita lakukan murojaah dari mulai baca doa, zikir dan segala macam itu kita sediakan waktu yang lumayan cukup. Dan konsep murojaah juga, metodenya juga kami sudah saya patenkan, saya sudah pastikan semasa raker kemarin, waktu raker, bahwa setiap guru ini, setiap wali kelas, ya, karena memang kami keterbatasan guru agama, ya, guru yang mohon maaf yang kompeten untuk di bidang baca Quran dan lain-lainnya itu kan, kami juga memberikan kepercayaan kepada wali kelas untuk membantu kami, ya. Nah, setiap hari ini kami sudah sarankan, kami sudah instruksikan kepada setiap wali kelas bahwa anak-anak ini tidak dibiarkan membaca secara serentak bersamaan satu surat. Ya, jadi kami berikan konsep secara pribadi, saya berikan konsep kepada teman-teman ibu bapak guru yang lain bahwa setiap guru itu memberikan arahan. Satu hari paling tidak mereka memberikan apa? Target hafalannya 2 ayat satu hari, karena dibacanya secara berulang-ulang dan itu diajarkan panjang pendeknya oleh setiap guru, setiap wali kelas yang memandu atau membimbing murojaah tersebut setiap harinya Bapak. Jadi misalnya nih untuk kelas 5 target hafalannya itu untuk semester pertama kan ada Al-Insyikok, atau kelas 4 Bapak orang tua daripada kelas 4 ya. Target hafalnya kan Al-Balad, ya Al-Balad. Nah di sini kan Pak Ahmad juga sudah mengajarkan kepada anak-anak setiap pagi Pak Ahmad membaca 1 sampai 3 ayat misalnya. Dan itu secara diulang-ulang Pak, terus-menerus diulang-ulang sampai anak-anak itu benar-benar lancar membaca. Jadi konsep kami seperti itu Pak. Tidak langsung dihafal, anak-anak ini disuruh baca dulu. Ayo misalkan ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Itu diulang sebanyak 7 sampai 10 kali dan itu dibaca. Matanya itu tidak keluar daripada ayat tersebut. Terus diulang, kemudian setelah lancar bacanya, kemudian juz amannya ditutup, kemudian dihafal. Setelah hafal lanjut ke ayat kedua. Dan itu sama seperti tadi konsepnya. Diulang terus sampai 10 kali, ditutup lagi, hafal ayat kedua, diulang dari ayat 1 dan ayat 2 disambung, digabung. Jadi konsep kami seperti itu. Bukan seminggu sekali. Kalau yang seminggu sekali itu kita murojaah gabungan dan di mana dipimpinnya itu oleh kami sebagai tim keagamaan. Seperti kelas 5 ada saya dan Bu Irma. Kemudian kelas 4 ada Pak Ahmad dan siapa gitu ya, sama Bu Imah mungkin. Dan itu untuk yang mingguan itu memang kami turun secara langsung dalam murojaah gabungan. Tapi untuk setiap harinya konsep kami demikian Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan konsep seperti tadi, target hafalan anak-anak itu cepat. Memang berbeda dengan yang di mana di madrasah-madrasah lain memang berbeda. Setiap sekolah mungkin punya teknis, punya metode yang berbeda-beda. Begitu Pak kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bapak ya. Untuk penanya selanjutnya ada Ibu Mamadia tadi ya, 4B, ada yang melambaikan tangan. Ya. Dipersilakan mungkin mau bertanya ya. Baik, makasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu Guru, Pak Heri, Bapak Ibu semuanya, para wali murid. Perkenalkan saya ibunya dia kelas 4B.
Izin Pak, saya ingin mungkin tanya dan saran ya Pak. Tadi sempat dipaparkan oleh Pak Heri terkait dengan komunikasi antara wali kelas dan orang tua murid. Nah, izin Bapak, kami ini kebetulan kemarin anak kami sakit gitu ya Pak, sempat sakit 2 hari dan sudah kami lampirkan surat dokternya gitu ya. Namun izin Pak, bolehkah jika komunikasi ini dalam kondisi-kondisi tertentu kami bisa juga mengakses kepada Bapak Ibu yang guru-guru dari mata pelajaran. Saya alhamdulillah kemarin sudah direspon dengan baik oleh Pak Heri, Bu Irma, Bu Yeni, kemudian juga Pak Ahmad sebagai wali kelas. Namun ada beberapa mata pelajaran, Pak, izin dalam 1 minggu itu kan berulang ya, Pak. Misalnya seperti di 4B, di hari, sebentar saya buka dulu ya, Pak, jadwalnya. Di hari Selasa itu ada matematika, kemudian matematika ada lagi di hari Kamis. Nah, di hari Selasa kebetulan anak kami sedang sakit, otomatis kan progresnya kami tidak tahu ya, Pak. Apakah pelajarannya sampai di mana, kemudian kedua juga apakah ada tugas yang harus dikumpulkan, kemudian catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian bagi anak kami dan juga kami sendiri untuk membimbing di rumah. Nah, pada saat matematika ini berulang di hari Kamis, informasi tersebut kami belum mendapatkan, Pak, izin. Memang terlalu dini ya, Pak, karena ini masih di minggu pertama masuk gitu ya, mungkin masih pengenalan bagi kami yang beristilahnya menyeberang ya Pak, menjadi kelas-kelas yang jauh lebih serius dan mata pelajaran yang jauh lebih berat gitu bagi anak-anak. Apalagi tadi juga dijelaskan mekanisme sampai nanti kelas 6 itu ternyata memang kami juga nggak bisa abai juga gitu sebagai orang tua, nanti di rumah harus mengulang kembali pelajaran bagi anak-anak. Nah, izin Bapak terkait dengan hal tersebut ya, tadi apakah memungkinkan Pak jika memang dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu wali kelas gitu ya, kami sedikit bolehkah gitu ya berkenalan juga sekaligus berkenalan dengan Bapak Ibu yang mengajar di mata pelajaran, sekaligus sekedar menanyakan progres anak kami gitu. Karena kalau terlalu dikunci hanya kepada wali kelas, Bapak Ibu izin mungkin ada wali kelas juga yang mendapatkan tugas tambahan atau mungkin sedang ada kesibukan lain atau ada sesuatu yang harus dikerjakan yang memang belum bisa merespon permohonan kami. Nah, kami berharap ini juga sebenarnya alhamdulillah ya beberapa guru matkul yang saya kontak secara japri gitu ya, berkenalan dan memohon informasi terkait dengan KBM yang anak saya nggak masuk, itu sudah men-share dengan baik dan juga men-share dengan lengkap izin Bapak. Dan alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan info Jadi saya juga bisa meskipun anak saya sakit sedikit mengulang-mengulang meskipun masih sekedar membuka-buka saja gitu. Kami izin Pak, mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah membuka-buka buku paket yang tebal-tebal itu yang juga sudah banyak materinya. Dan ini menjadi satu bagi kami ini harus meluangkan waktu yang ekstra dan izin mungkin ayah bunda juga saya izin bekerja Pak, bekerja jadi saya Senin sampai Jumat ini dari jam 7:30 sampai jam 5 sore saya kerja, dan mungkin juga ayah bunda lain juga sama, atau mungkin yang tidak bekerja ada kesibukan lain juga di rumah. Nah, izin Pak, kolaborasi antara kami dengan Bapak Ibu guru saya rasa penting banget, dan ini transisi yang cukup saya rasa buat anak-anak cukup berat ya Pak, karena materinya semakin berbobot, kemudian semakin juga detail gitu ya, dan harapan kami gap-gap bagi anak-anak ini juga jangan terlalu jauh gitu Pak.
supaya kaminya juga yang sebagai orang tua belajar kembali gitu ya, dan bersama-sama dengan anak-anak. Kurang lebih izin Pak, bukan pertanyaannya tapi saran apakah boleh, saran dan pertanyaan apakah boleh dibuka juga kanal komunikasi, kami diperkenankan untuk mengkontak Bapak Ibu guru yang menangani bidang studi. Tentu kami juga menyesuaikan, seperti Pak Ahmad sudah menyampaikan untuk komunikasi, saya kurang tahu di kelas lain, kami dibuka dari pukul 14 hingga 20. Itu untuk mengakomodir kami yang mungkin bekerja, namun di luar itu, jika memang belum ada info, kami berharap bisa diperkenankan mengkontak Bapak Ibu yang menangani bidang mata pelajaran. Kurang lebih gitu, Pak. Terima kasih banyak kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibunda dari Ibu Dia ya, Ibu Dia Safara. Orang tua. Jadi izin untuk akses komunikasi Pak Ahmad. Orang tua izin akses saluran informasi dan komunikasi langsung kepada guru bidang studi. Ya, bidang studi. Ya, Bapak dan Ibu, memang kami membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan itu semua sama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 supaya ada kenyamanan bersama. Kenyamanan bersama terkait dengan saluran informasi. Nanti saya akan ingatkan kembali ya, khususnya untuk wali kelas supaya mengakomodir anak-anak yang kebutuhan anak-anak yang tidak masuk ya Bu, yang tidak masuk karena sakit, karena izin atau dengan karena yang lain-lainnya, supaya wali kelas bisa mengikuti tracknya, perkembangannya seperti apa. Sebenarnya tujuan kami, kenapa orang tua tidak boleh langsung kepada wali kelas, harus melewati wali kelas dulu. Tujuannya supaya wali kelas bisa mengikuti perkembangan informasi, komunikasi yang dilakukan oleh orang tua, siswa, apa kebutuhannya, begitu. Nanti akan kami ingatkan kembali Bu, jika bila mana wali kelasnya belum dapat mengakomodir kebutuhan itu. Jadi saran kami tetap menggunakan saluran yang ada, ya, tidak meninggalkan wali kelas, ya, tidak meninggalkan wali kelas. Jadi orang tua tetap harus melewati wali kelas terlebih dahulu. Ya, tetap harus melewati wali kelas terlebih dahulu. Kemudian juga betul kami juga sudah mengatur waktu untuk berkomunikasi dari mulai pukul 14 sampai pukul 20, sehingga kecuali untuk hal-hal yang bersifat emergensi Bu, ya, bersifat emergensi, bahkan di hari Minggu sudah off, tidak ada saluran informasi komunikasi. Memang sekali lagi ini kami menjaga agar semuanya nyaman, baik dari sisi orang tua maupun dari sisi guru. Namun demikian, mungkin dalam teknis lapangan ada hal-hal yang terkendala seperti tadi Ibu sampaikan, wali kelasnya belum menyampaikan tugas materi dari guru kelasnya, ya barangkali tadi belum sempat mendapatkan informasi dari guru bidang studi itu. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk itu. Saya akan mengingatkan kembali saluran itu supaya wali kelas bisa lebih aktif, ya, menyampaikan tugas dan juga materi yang dibutuhkan oleh siswa bila mana siswa tersebut sakit ataupun izin. Baik. Begitu Bapak. Terima kasih Pak. Karena ini merupakan bagian dari evaluasi kami Bu, terkait dengan saluran-saluran informasi ini. Siap. Gitu. Baik Bapak, boleh lanjutan dari itu. Izin saya, alhamdulillah terima kasih Pak Heri sudah merespon dengan baik Pak, bahwa Bapak izin akan mengingatkan bagi Bapak Ibu guru, terutama wali kelas. Namun Pak,
bagaimana kami orang tua jika memang belum direspon, kami harus menghubungi siapa ya Pak jika memang wali kelasnya belum merespon. Itu yang juga perlu kami mendapatkan kejelasan supaya kami juga tidak salah langkah sebagai orang tua. Karena pasti kan kami itu tadi Pak, dalam 1 minggu mata pelajaran itu hanya berjeda 2 hari. Ada beberapa berjeda 2 hari. Jika tidak langsung ditanyakan, kan anak mungkin belum mengerjakan tugas, atau nanti pada saat bertemu dengan guru dan teman-temannya sudah membawa tugas, anak belum bawa gitu, atau ada catatan yang tertinggal, dia akan semakin tertinggal jika tidak segera bisa menyusul dengan teman-temannya. Kepada siapa Pak jika memang belum direspon, kami harus mungkin kanal pengaduan ya Pak, atau bukan pengaduan, terlalu berat ya Pak. Kepada siapalah mengkonfirmasi terkait hal ini. Terima kasih banyak Pak Heri. Baik, terima kasih Ibu. Jadi sekali lagi, memang efektivitas dari saluran informasi itu bergantung pada kecepatan respon dari wali kelas dan juga guru bidang studi. Ya, kalau guru bidang studinya cepat untuk aktif, cepat lapor untuk tugas dan materi yang diberikan pada hari itu, tentunya wali kelas akan cepat juga. Jadi sekali lagi saya akan mengingatkan kembali, tidak hanya kepada wali kelas, ya karena memang salurannya tertumpu pada wali kelas, tapi juga kami akan mengingatkan kembali kepada seluruh guru bidang studi ya untuk fast respon. Ya, fast respon. Sementara itu ya Bu ya. Terima kasih Pak. Baik, ya. Sudah tidak ada lagi Bu? Ada lagi? Ya, karena masih belum clear sih Pak, tapi nggak apa-apa. Sementara kami pegang jawaban itu saja dulu Pak ya. Terima kasih. Pak Ahmad, terima kasih. Pak Baik. Ahmad tolong dicek mungkin Ibu dari Fkom, Bu Fkom, Ibu Ketua Fkom. Fkom sudah hadir, sudah bisa on. Sudah bisa on. Pada Ibu Rizka. Melanjutkan kembali. Kalau ini kedengeran nggak ya? Ya. Bisa kedengeran nggak? Kedengaran. Bisa kelihatan? Ya sudah. Sudah dengar. Oh ya, pertanyaan Bu ya. Bagaimana Pak Ahmad? Pertanyaan, ada pertanyaan atau? Mungkin saran saja Bu Rizka, bila mana ada kendala terkait dengan signal, bisa langsung kepada penjelasan saja. Cek, dipersilakan Ibu Fkom, Ibu Rizka. Oh, tadi ada pertanyaan, berarti nggak apa-apa, saya jelaskan dulu aja mengenai Fkom aja kalau itu ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar ini saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian atas kendala yang dihadapi. Ini saya hanya akan mengulas sedikit tentang peran dari orang tua siswa di SD Islam Amelia. Sebelumnya bahwa lagi ya. Kurang jelas Bu, izin. Bisa Pak Ahmad. Terdiri atas Fkom Inti dan murid atau PW. Korlas, tapi gimana nih? Mungkin materinya bisa di-share aja nanti kalau kurang jelas. Oke. Mungkin nanti ada materi terkait dengan peran PW. PW itu adalah perwakilan wali murid. Sebenarnya ini adalah penggantian nama dari Korlas karena sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin memang ada benarnya bahwa Korlas itu disebut, Korlas itu kan koordinator kelas ya. Sementara
Selek. Mungkin disudahi aja Pak, karena kan sudah 2 kali nih Pak. Jadi biar nggak menghabiskan waktu ya. Bisa ke materi lain mungkin. Betul. Atau mungkin ada materi yang bisa disampaikan aja nanti kepada orang tua siswa. Ya bentuknya mungkin kayak peran PW itu ke depannya seperti apa gitu aja kali ya. Mungkin Ibu Risma ada buruk banget bener-bener. Iya baik Bunda. Nanti untuk materi FKOM akan di-share melalui wali kelas ya Bun. Baik. Iya, setelah nanti diperbaiki dulu ya, nanti Pak untuk bisa di-share di kelas masing-masing. Iya, baik siap Bunda. Baik, selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari orang tua siswa atau murid. Kelas 4 dan 5. Ya, Bu, silakan. Ya, Pak. Saya orang tua dari Atalabi Khair 5A. 5A. Ya, yang mau saya tanyakan, kalau marhala itu per semester, Pak ya? Kan satu semester target hafalan itu ada 2 surah ya, gitu. Ya, kalau betul. 5-nya. Hafalan. Iya, maksud saya nanti kalau untuk ikut Atala kan, tapi insya Allah ya mau ikut marhala karena tadi saya tes dia udah bisa al-insikok gitu, dan mutafifin itu kan cuma 2 satu semester ya Pak ya. Nanti kalau ikutan marhala itu per semester diadakannya atau gimana? Saya kurang jelas tadi. Baik, begini Bunda ya. Untuk marhalah itu kan kita sesuai dengan target per semesternya. Per semesternya. Semester 1 itu kan ada 2 surah ya, ada 2 surah Al-Insyikok dan Al-Mutaffifin ya, kalau tidak salah. Nah, 2 surah ini nanti kan mulai sekarang kan tahapan pertama dari beberapa pertemuan ini ya kan udah 2 minggu kita berjalan, itu kan kita sedang mengejar target Al-Insyikok. Nah, kemudian insya Allah nanti setelah selesai Al-Insyikok dalam kurun waktu sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan selesai Al-Insyikok dan anak-anak sudah hafal, nanti akan dilanjut ke surah Al-Mutaffifin. Nah, lanjut Al-Mutaffifin dan selesai misalkan untuk terakhir itu sebelum ujian akhir semester 1, sebelum ujian akhir semester 1 kurang lebih 1 bulan. Nanti dari guru bidang studi BTQ atau tahsin itu akan melakukan ujian marhalah 1. Ya, ujian marhalah 1 itu yang akan diujikan 2 surat tersebut Bunda. Surah Al-Insyikok dan surah Al-Mutaffifin. Gitu tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi konsep ujiannya itu tidak seperti tahun kemarin yang serentak di hari 1 hari ya kan dengan 3 juri di depan siswa. Tidak demikian karena memang tahun kemarin itu kan dilaksanakan secara online ya kan, seleksi dulu ya kan, dan yang ujian secara terbuka itu tatap muka itu hasil daripada seleksi. Nah, sedangkan sekarang tidak ada istilah seleksi karena anak-anak bisa ujian secara langsung dengan guru bidang studi yaitu guru BTQ. Gitu, baik. Jadi per semester ya Pak ya? Per semester Bunda, nanti insya Allah kita akan adakannya. Jadi supaya tidak mengganggu. Karena kan memang rencana awalnya itu kan saya akan adakan itu di pas kelas meeting. Karena kan biasanya kelas meeting itu anak-anak tidak ada kegiatan setelah PAT itu kan. Setelah ujian akhir semester kan biasa ada kelas meeting. Akan tetapi karena memang lagi-lagi tadi, kalau tahun kemarin bisa saja konsepnya seperti itu. Karena tahun ini kita sudah PTM dan itu tidak bisa dilaksanakan karena di hari itu dalam 1 hari tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dengan jumlah ratusan anak gitu Bunda. Jadi kita ujiannya itu insya Allah sebulan sebelum pelaksanaan PAS semester 1, sebulan sebelumnya guru-guru tahsin, guru-guru BTQ ini sudah melakukan ujian marhalah gitu, setiap targetnya gitu Bunda. Yang 2 surah itu ya? Yang 2 surah itu Bunda, betul. Nah, kalau misalkan ternyata 2 surah ini belum hafal, saya baru hafal 1 surah anak saya misalkan.
Nah, nanti bisa diikutkan lagi di semester 2 nanti. Nah, semester 2 itu nanti punya hutang kan 1 surah lagi, misalnya Al-Mutaffifin masih setengah. Nah, yang setengahnya itu diselesaikan nanti di semester 2 ditambah 2 surat yang berikutnya. Kalau selesai itu 3 surat, maka nanti di akhir semesternya itu Ananda itu bisa ikut wisuda marhalah gitu, Bunda. Kalau misalkan tidak selesai, nanti akan tidak diikutkan wisuda gitu. Tidak dapat sertifikat gitu, karena memang tidak selesai targetnya gitu. Nah. Ya, terima kasih Pak Raffi atas penjelasannya. Sama-sama Bunda. Baik, terima kasih pada Bunda tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih Pak Raffi. Selanjutnya kepada Mama Malika ya, yang melambaikan tangan, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Ya, kebetulan saya juga sesama orang tua murid kelas 4B ini walasnya kebetulan Pak Ahmad. Jadi selama ini, selama online pun, kalau ini maaf sharing secara pribadi juga Pak, bahwa selama ini hubungan antara orang tua dengan walas memang harus sangat erat. Kaitannya apalagi selama online. Nah, kebetulan saya kemarin ada case, bukan anak saya sakit, tapi papa saya meninggal di luar kota dan saya membawa Malika untuk pulang mudik gitu. Saya memang izin kepada walas, utama memang kepada walas. Nah, saya menanyakan juga kepada Pak Ahmad, apakah saya harus menghubungi masing-masing guru mata pelajaran untuk minta izin, karena nanti berkaitan dengan tugas dan lain-lain. Nah, yang selama ini saya dapat bukan hanya dari Pak Ahmad, tapi dari walas yang lain selama, terutama kelas 3 dengan Bu Hilda segala, bahwa semua diakomodir atau dikoordinasi oleh walas, betul ya Pak, kepada guru-guru mata pelajaran lain. Dan menurut saya ini saya sangat terbantu, artinya memang saya nggak harus satu-satu, tapi saat memang sikonnya mendesak, saya pernah memang diizinkan untuk berhubungan langsung dengan guru mapel tersebut, terutama waktu itu pas kelas 3, karena memang online itu kan membuat kita nggak bisa bertemu langsung juga kan. Nah, akhirnya pada saat saya kemarin izin, kemudian memang dikoordinasi oleh Pak Walas, kemudian Pak Ahmad, itu semua berlangsung dengan baik sampai kami kembali ke Jakarta, ke Bintaro ini, dan Malika sekolah lagi, saya selalu intas kontak sama Pak Ahmad. Sehingga untuk saya pribadi sih, saya terbantu Bapak selama ini kelas 4 kan baru saja ya, tapi nggak usah kelas 4 nih, di kelas 3, 2, 1 pun semua walas rata-rata sih menurut saya komunikatif, asal kita aktif melaporkan, kemudian menginfokan apapun yang terjadi dengan anak, plus juga misal ada PR-PR. Nah, dari mulai kelas 1, memang Malika kebetulan saya bantu leskan Pak di luar sekolah, karena memang saya mungkin dari usia juga ya, saya memang tidak bisa mengajari Pak. Sehingga secara pribadi untuk mengakomodir Malika, saya leskan mulai dari kelas 1 sampai sekarang. Terutama pelajaran tematik dan juga untuk agama dan ngaji ya Pak ya. Jadi menurut saya mungkin selama ini bahwa kalau kita memang menjalin persahabatan atau komunikasi yang baik dengan wali kelas, insya Allah sih nggak ada kendala. Dan saya pribadi ini kebetulan saya juga termasuk murid baru Malika di 4B ya Pak. Alhamdulillah komunikasinya saya merasa Pak Ahmad sudah sangat baik, mengakomodir juga berkoordinasi dengan guru-guru mata pelajaran dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak. Semoga ini ke depan komunikasi kita bisa jauh lebih baik, dan memang grup itu kan ditutup. Tapi saya menjapri Pak Ahmad dan responnya cepat sih menurut saya. Selama ini kan pasti kita tahu kalau mungkin tidak langsung dijawab, ada jam-jam di mana mungkin Pak Ahmad sibuk atau mungkin ada kegiatan lain, kita sih masih maklum Pak. Tapi alhamdulillah selama ini saya merasa terakomodir dengan baik. Mungkin kalau itu dari saya Pak, terima kasih banyak. Semoga ke depan komunikasi antara orang tua dan walas dan guru mata pelajaran lain lebih baik lagi. Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Heri juga guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Malika. Baik, jadi saya ingin menegaskan kembali. Jadi memang pentingnya membangun komunikasi yang positif antara sekolah dengan orang tua siswa melalui walas. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga yang diamanatkan oleh kurikulum Merdeka. Mungkin saya
Untuk yang kemarin kelas 1 sampai dengan kelas 3 saya sedikit menginformasikan kurikulum Merdeka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar tentang kurikulum Merdeka. Ya, sebelum-sebelumnya mungkin sudah pernah membaca di berita tentang penerapan implementasi kurikulum Merdeka. Memang untuk saat ini SD Amelia belum menggunakan kurikulum Merdeka. Di mana saat ini masih menggunakan kurikulum 13 untuk kelas 1, 2, dan 3 menggunakan pendekatan tematik. Kemudian 4, 5, 6 itu bidang studi, ya, bukunya masing-masing ada. Kemudian juga perlu diketahui pada pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, jadi IKM ya singkatnya. IKM itu merupakan upaya pemerintah untuk pemulihan pendidikan di Indonesia. Maka itu berlaku IKM. IKM itu kurikulum opsional yang bisa diterapkan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, saat ini memang belum, tapi mungkin melihat perkembangannya nanti kita ke arah sana juga. Saat ini kita sedang menyiapkan penguatan di SDM-nya dulu. Nah, apa yang diamanatkan oleh IKM, di mana secara jelas ya bahwa IKM ya pada IKM itu nanti tidak ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi pada kurikulum Merdeka nanti pencapaian evaluasi pembelajaran siswa itu tidak menggunakan IKM ya sebagai indikatornya. Namun indikatornya adalah pencapaian tujuan proses pembelajaran. Jadi indikatornya adalah pencapaian tujuan proses pembelajaran. Indikatornya adalah pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, berbeda dengan K13. Kalau K13 misalkan bahasa Indonesia, matematika, agama sudah tertera 75, 70, 80 misalnya. Tapi nanti kalau IKM tidak demikian. Maka itu perlunya membangun komunikasi yang positif sebagai saluran komunikasi untuk melihat perkembangan dan juga pencapaian dari setiap indikator tujuan pembelajaran pada setiap guru ya, mata pelajaran dan juga guru kelas tentunya. Nah, ini sebetulnya arahnya kita ke sana. Sedang mempersiapkan. Jadi mungkin ini karena memang baru ya, kemarin-kemarin juga sekali lagi bagian dari evaluasi, termasuk pada grup juga hanya one way saja, tidak bisa dua arah. Ini bagian dari evaluasi. Silakan Bapak dan Ibu bisa membangun, ya sekali lagi bisa membangun komunikasi yang positif khususnya kepada Walas. Insya Allah Walas pasti akan merespon dengan baik dan cepat. Itu ya, itu saja Ibu. Makasih Pak Ahmad, cukup ya. Ada lagi? Apa sampai ditetapkan jam berapa? Saya bertanya sebelumnya, saya Mama Ajra. Oh Ajra ya, silakan Bu. Iya, saya sebelumnya ingin mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Amelia dengan membuat one way information, karena ini menurut saya cukup membantu sehingga kami yang kebetulan punya grup yang cukup banyak tidak perlu membintangi informasi yang dari sekolah. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi. Ada pertanyaan sedikit untuk Pak Raffi nih. Pak Raffi, kalau seandainya ada anak kita ya, kan setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dia itu tidak hit dengan target yang sudah ditentukan. Marhalanya itu nggak hafal Pak gitu ya. Apakah ada konsekuensinya ya Pak? Atau konsekuensinya hanya tadi yang diinformasikan, tidak mendapatkan ijazah? Itu aja sih Pak Raffi, terima kasih. Ya sejauh ini sih dari kami hanya itu saja Bunda. Jadi nggak ada konsekuensi kalau misalkan apakah misalkan harus ini harus itu tidak. Jadi untuk biar mencapai targetnya ya tentu kami mengharapkan kerjasamanya kepada orang tua juga di rumah selain daripada pembekalan dari kami di sekolah setiap harinya. Kita berharap kepada orang tua untuk bisa mungkin ikut anak-anak ke TPA dan lain sebagainya untuk membantu menyelesaikan target tersebut. Adapun tadi kalau misalkan anak ya berbagai macam ya, latar belakang misalkan ada kekurangan atau kelebihan, jika misalkan seandainya si anak tersebut tidak mencapai target, ya dari kami tidak ada
istilahnya apa harus begini, harus begitu, tidak. Dan kami hanya sekedar bahwa jika anak tersebut tidak mencapai target, maka kami tidak bisa memberikan sertifikat. Itu saja Bun dari kami. Untuk sementara nanti insya Allah mungkin ke depan bisa kami evaluasi ke depannya. Baik. Sementara seperti itu dulu. Terima kasih. Semoga anak saya ngajinya bisa seperti Pak Raffi, makronya bagus banget. Amin, amin. Mudah-mudahan amin. Ya Allah. Baik, terima kasih pada Mama Azra yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Sekian Bu ya, Bapak, Ibu atau Ayah Bunda ya, di rumah. Pak Ahmad cukup karena hari Jumat. Ya. Cukup Pak. Hari Jumat. Cukup ya hari Jumat karena guru laki-lakinya mau Jumatan. Siapan. Baik, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan dalam Open Day ini, artinya menyampaikan kegiatan dari kepala sekolah, baik dari bidang keagamaan dan dari FKOM. Dari FKOM juga menyusul nanti ya, katanya menyusul seperti apa program-programnya akan disampaikan lewat wali kelas, disebar kepada orang tua murid. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup mungkin dengan bersama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Heri. Di sana sini mungkin dari segi penyampaian dan lain sebagainya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, paling saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is good? Salah. Kakak, target hafalan ya Kak ya, Mama. Bantuin doa sama Mama bimbing. Oke? Sama makhraj huruf. Ya, Pak. Doa ya, dari Kak Raffi. Sudah nih. Atau ada lagi? Pak Reda tadi doa ya? Dari Pak Ahmad, Pak Reda doa. Pak Ahmad masih on. Pak Reda masih ada? Pak Reda ada nggak bisa masuk? Ada. Pak Reda masuk silakan. Ada Pak Reda masuk nggak Pak Reda? Pak Reda sepertinya nggak ada Pak. Ngajar ya. Oh ya udah. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda, semuanya. Alhamdulillah rangkaian acara sudah selesai. Dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh sekolah bisa terlaksana dengan baik, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kemurahan rezeki, lapangan, sebagai wasilah daripada permohonan kita di hari yang berkah ini. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasilah kita membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah fi hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala 'an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم احسن مقاصدنا. اللهم احسن مقاصدنا. اللهم احسن مقاصدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Sudah? Baik, terima kasih atas doa yang sudah dipanjatkan oleh Bapak Raffi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.